langsung aja kali ya. Langsung aja. Aku udah punya narasumber nih. Narasumber. Namanya Kak Awan. Kak Awan ya. Tapi sebentar dulu Cik Aling. Muci nih mau ingetin nih buat teman-teman di rumah, pantengin terus ceritanya Kak Awan nanti karena bakal ada hubungannya untuk giveaway sesi kedua nanti. Benar banget. Tapi penasaran gak sih judulnya? Gimana? Apa? Judulnya Hampir Jadi Tumbal Siluman. Hampir jadi Kebayang tumbal siluman. Penasaran kan? Wow. Penasaran nih Muci nih, udah pengen denger nih langsung dari Kak Awan. Mending langsung panggil aja ya. Kita langsung panggil aja Kak Awan. Halo Kak. Halo Kak, silakan Kak. Silakan duduk Kak. Silakan. Oke. Silakan duduk. Oke. Kakak gimana kabarnya Kak? Cek. Alhamdulillah baik. Kakak dari mana? Dari Gatsu. Aduh, Kasep. Nih resepnya. Nyanyi. Aduh. Pencerahan. Iya. Aku mah suka grogi ya, jangan diliatin. Oke, lanjut gimana Cak? Oke, ini ya. Kak, kalau misalnya aku kan sempet baca nih ya cerita Kakak. Itu berawal sakitnya dari tangan, benar gak sih? Terus 3 minggu, tapi Kakak sempat berobat ke dokter. Dan kata dokternya sebenarnya penyakitnya bukan sebenarnya baik-baik aja sih. Baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Bener, tapi anehnya sampai 5 bulan malah nggak sembuh-sembuh. Iya. Dan setelah itu malah Kakak main ke rumah temen Kakak. Akhirnya dibawa ke rumah temen Kakak, bener gak sih? Betul. Bener Ya, kan? bener banget. Tapi Kak, sebelum itu nih, Kakak diminum dulu ya minumannya nih, Muci bukain. Biar nanti ceritanya nggak tegang ya. Bener banget. Nih, silakan Kak. Diminum dulu aja Kak. Oke, ini sambil nunggu Kak Awannya minum, Caling mau ngingetin buat teman-teman harus standby dan harus dengarkan dengan baik. Iya, benar. Karena ceritanya ini bakalan berhubungan dengan pertanyaan di Joy Live nanti yang kedua. Iya, benar banget. Oke. Kayaknya kawannya udah siap. Udah siap. Oke, kita langsung aja. Silakan Kak Awan. Oke Kak. Baik, selamat malam semuanya. Malam. Jadi kejadiannya pada tahun 2013 yang lalu. 2013. Saat umur saya 19 tahun. Saat itu saya bekerja sebagai sales door to door. Yap. Dan saya terkena penyakit kulit. Di telapak tangan saya itu seperti apa ya? Mengelupas. Kayak ngelupas gitu. Iya betul, mengelupas kulitnya. Kalaupun misalnya mengelupas itu biasanya kan suka berdarah ataupun enggak. Iya. Ini enggak berdarah sama sekali. Dan mengelupasnya semakin membesar. Cuma sampai ngelupas pergelangan aja tangan. Betul. Dari tangan kiri ke tangan kanan. Pindah gitu. Pindah, dua-duanya sekarang mengelupas. Betul. Nah setelah mengelupas itu akhirnya saya tiap bekerja menggunakan sarung tangan. Soalnya malu kan. Iya. Nah apa ya, iseng gitu ya buat curhat ke temen. Yap. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Nah temennya ini dia sensitif juga kan. Nah akhirnya kata dia pas ngeliat tangan saya kenapa? Ditanya. Betul. Nggak apa-apa kata saya teh. Cuman kata dia ya udah nanti pulang dari makan, kita main ke rumah temen saya. Gitu. Akhirnya kita mainlah ke rumah temen, tepatnya di Jalan Binong Jati. Kita dari Gasu lewat ke Jalan Gumuru. Iya. Kita melewatin kayak pemakaman umum. Betul. Itu tepatnya malam Jumat jam 8 malam. Malam-malam Kakak pergi. Malam-malam. Akhirnya kita menggunakan motor berdua, melewatin pemakaman umum. Di situ merasakan ada yang ngikutin. Kayak ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin, betul. Pas sampai ke rumah temennya, akhirnya kita persilakan masuk. Saya melihat wanita itu, yang temennya ini. Kakak ngelihat temennya. Teman-teman. Nah, akhirnya wanita itu sosoknya pas turun dari tangga kayak nenek-nenek. Kadang cantik, kadang buruk. Padahal aslinya. Betul. Padahal aslinya kayak manusia biasa umur 30 tahun. Iya. Betul. Oke, ngerti. Karena mungkin yang ngikut ke dia. Dan orang ini katanya orangnya ya bisa. Oke. Orang bisa. Betul. Akhirnya dari situ kita ngobrol-ngobrol. Setelah lama mereka memanggil mungkin ya. Iya. Kayak melakukan ritual gitu ya. Akhirnya dipanggil lah yang ngikut ke saya. Itu tangan kenapa? Ditanya yang betul. ngikut kakaknya. Katanya kamu ini cakep tapi kok disukainya bukan sama manusia sih. Kata dianya. Kata dia. Lah saya kan diem gitu. Emang apa? Nanti saya panggil ya. Akhirnya saya panggil, dipanggil.
bau menyan, bau melati, sama bau anyir. Betul. Akhirnya dari situ ya udah kata dia ngikutin ritual, ngikutin ritual harus ada A B C D. Jadi, dan itu ada kayak ayam hitam, darah. Darah ayam hitam. Akhirnya saya ikutin lah. Kakak ikutin. Betul. Pas sampai rumah, kaki itu kayak pegel. Nah, pegel gitu akhirnya saya pas lihat ke ujung kasur, saya melihat sosoknya itu tinggi besar, berbulu, matanya merah, tangannya cakar. Kakak ngeliat langsung? Lihat, real. Setelah kakak mengikuti, setelah pulang dari rumahnya. Dan kakak juga mengiyakan kalau ada disuruh ngasih darah, syarat-syaratnya. Betul. Ya bisa dibilang kayak genderuwo kali. Nah setelah mengikuti ritual, karena di tengah jalan kayak ini kayak nggak masuk akal nih gitu kan. Akhirnya ada yang bilang ke saya, udah stop aja. Soalnya setelah saya mengikuti ritual selama 1 bulan, itu saya semakin sensitif. Saya semakin diliatin. Pokoknya tiap maghrib sampai adzan awal itu saya nggak bisa tidur. Tiap kakak pas kakak udah ngejalanin ritual itu. Jadi full sebulan itu kakak ngikutin? Ngikutin itu cuman 2 minggu. Cuman dalam 1 bulan itu makhluk yang kayak gitu mulai menampakkan. Contohnya kayak dalam 1 bulan. Betul. Jadi kakak diliatin gitu. Diliatin. Saya ngelihat kayak makhluk kayak tuyul, kuntilanak, kayak gitu-gitu. Nah, dan itu saya sampai nggak bisa tidur. Bisa tidur itu betul. Bisa tidur itu setelah azan awal. Nah, lanjut kak. Betul. Dan setelah itu Bibi beli rumahan, disuruh tempatin sama saya. 8 tahun kemudian nih. Tapi selama 8 tahun saya mengalami berbagai macam pengalaman mistis. Masih dialami? Masih. Selain itu saya pernah ditabrak sama mobil 2 kali di stopan. Dan itu motor hancur tapi badan gak apa-apa. Kakaknya alhamdulillah tapi masih selamat ya kak ya? Iya, alhamdulillahnya. Anehnya itu. Nah setelah 8 tahun kemudian akhirnya saya nempatin yang rumah Bibi. Saya beli pohon Kamboja karena biar bagus kan. Ditanamlah pohon Kamboja. Nah pas saya tanam pohon Kamboja, tiap malam saya diganggu. Setiap jam 1 sampai jam 2 saya diganggu sama orang yang lagi nyangkul di depan taman. Jadi kamar depan kaca ada taman. Nah di taman itu jam 1 jam 2 ada orang yang nyangkul. Dilihat nggak ada. Itu yang pertama. Yang hari keduanya itu selama seminggu. Hari keduanya saya lagi mandi, ada cewek yang dari kamar depan ke kamar belakang tapi pakai gaun putih. Aduh, ngelewat gitu. Betul. Dari situ akhirnya saya coba konsultasi lagi ke teman. Nanyain lagi. Nanyain ada orang yang bisa. Berbeda lagi. Akhirnya saya nanya. Ternyata dibuka lah. Kamu sebelumnya berobat kemana? Gitu. Oh ke orang ini. Kata yang ini kayak kata yang B. Ini orang ini bukannya mau ngobatin malah mau ngawinin. Aduh. Gitu. Ternyata setelah di flashback, saya pernah ketemu sama seekor ular. Ya saya kan nggak pamitan atau apa. Dan orang ular itu mungkin siluman menyerupai, suka sama saya selama 2 tahun. Pantesan yang bikin kulit kakak ngelupas kali. Betul. Serem banget. Dan kata orang B ini katanya kamu itu bukannya mau diceraikan, tapi mau dikawinin, mau ditumbalkan. Cuman berhubung ada yang ngejagain kamu, akhirnya kamu nggak dapet, akhirnya suaminya yang meninggal. Suami yang A ini yang meninggal. Betul. Si yang ngobatin itu. Betul, suaminya. Kakaknya nggak dapet. Betul. Nah dari situ saya berobat lagi. Setelah berobat pulanglah saya jam 12 malam Jumat juga pulang ke rumah Bibi itu. Di rumah saya ada diganggu lagi sama sosok kayak leak. Masih diganggu lagi karena proses pengobatan lagi. Saya melihat sosok leak di dapur. Itu matanya kayak nonjol gitu, tapi si lidahnya itu panjang. Dari situ saya yang namanya ya udahlah mungkin udah terbiasa. Akhirnya saya coba untuk ke rumah teman karena udah nggak kuat. Mungkin karena energi dia lebih kuat kali ya, seperti itu. Terus lanjut kak. Nah dari situ akhirnya saya ikutin proses. Diambillah sukmanya si ibu yang A.
Ditanya dan ABCD ternyata memang dia mau numbalkan saya. Akhirnya keburu dicegah. Seperti itu ceritanya. Gila sih. Tapi masih ada nggak sih Kak yang ngeganggu gitu sampai? Kalau yang mengganggu masih ada. Masih ada. Cuman sekarang. Cuman nggak seintens dulu kali ya. Betul. Cuman maksudnya udah terbiasa kali ya. Oh ya. Oke. Betul. Masih ada hubungannya sih nggak sih Kak sama yang lalu yang udah lama gitu? Hubungan gimana Teh? Hubungannya jadi kalau misalkan Kakak digangguin, ini Kakak tuh ngerasanya kayak, duh ini yang dulu lagi bukan sih gitu. Oh enggak. Iya betul. Cuman dari situ berbeda-beda saya ketemu sama makhluk-makhluk. Oke. Betul. Jadi ke tiap tempat sama orang yang baru kenal nih, saya ngobrol intens, dia mengeluapkan emosinya, mengeluapkan kayak pribadinya, yang harusnya saya nggak tahu, tapi sampai saya tahu, sampai dia nangis. Padahal saya cuma ikut ngobrol doang. Seperti itu. Aku nggak mau ngobrol. Tapi Kakak masih suka nanya nggak sih Kak kayak ke teman Kakak atau ke orang gitu, ini kenapa sih saya masih digangguin gitu nggak? Karena kata orang yang B ini, karena mungkin katanya kamu udah kayak udah terbuka, cuman mesti diasah aja. Cuman kan karena saya nggak mau diasah karena nggak bisa tidur ya Teh. Iya. Betul. Pasti kebayang terus. Masih kebayang. Tapi sampai sekarang untuk merasakan kehadirannya sih masih ada. Masih ngerasain berarti. Betul. Kakak ngerasa keganggu nggak sih Kak? Kalau pertama saya ngerasa keganggu Teh. Ngerasa keganggu. Iya, karena pernah tengah malam juga saya udah mandi tengah malam jam 1. Saya tahajud, dari pas saya beres sholat tahajud, itu kayak tuyul anak kecil bolak-balik. Sama di belakang kayak nenek-nenek, tapi rambutnya udah acak-acakan. Seperti itu. Dan di atas lantai 2 kan Teh, kayak suara yang pagar gitu-gitu. Ya, seperti itu suaranya. Oke. Tapi Kakak lebih terbiasa lah ya sekarang. Jadi lebih terbiasa sih Teh. Oke, serem banget. Cuman ya singkatnya lebih berhati-hati, jangan benar banget. Jangan sampai menanyakan ke orang yang salah. Benar. Dari cerita Kakak yang berjudul Hampir Jadi Tumbal Siluman. Hampir jadi tumbal siluman. Iya nih. Tapi sebelum itu nih Kak, beres dari cerita Kakak nih, kita punya kata-kata bijak buat Kakak yang bakal dikasih tahu Sampein. sama Cigembol. Ada nih. Nih, kita langsung panggil aja ya. Cigembol. Ngomong-ngomong, tadi siapa namanya? Sunan. Kami Sunan. Bukan juga. Nama kan tidak penting. Entar juga tahu. Hai Cigembol. Halo Cigembol. Hai kamu Cin. Hai Cialing. Hai Studio Loper. Kak Awannya nggak disapa. Oh iya. Ker. Hai Kak Awan. Halo Kak Musdalifah. Iya. Musdalifah nasarnya. Horor banget ya pokoknya. Iya. Pesan-pesannya dari Cigembol. Jangan pernah percaya kepada seseorang, apalagi orang itu selewat. Ejeng nu teu ngeunah teh mun ngalewatna teh teu make excuse me. Salah. Pokoknya be yourself, kamu harus jadi diri sendiri, jangan tergantung kepada orang lain ya Kak. Bener. Biar tidak dibobohongi. Iyalah. Iyahin aja. Betul bener. kan? Betul. Betul banget. Ngaco sih. Udah Pak Ustaz, udah mending suruh pergi dulu aja. Boleh Cigembol udah salah nih. cantik aja ya. Ya. Diusir. Iya, udah salah. Makasih ya Cigembol salah. Cigembol ya. Dadah. Dadah Cigembol. Ngomong-ngomong, tadi siapa namanya? Sunan. Garnisun kali. Bukan juga. Nama kan tidak penting. Entar juga tahu. Babalata. Oke, karena Cigembol udah pergi nih. Kalau dia ngasih pesan-pesan udah paling salah nih. Udah yang paling benar mah dari Cialing. Gimana? Coba kawan. gimana, Cialing? Oke nih ya. Kakak boleh dibilang? Silakan. Tetaplah waspada bahkan terhadap perlakuan baik orang lain. Karena mungkin saja di balik perlakuan baik tersebut ada niat lain di dalamnya. Gimana? Iya bener banget. Udah paling bijak emang ya dari Cialing ya. Benar banget. Oke nih Kak, kita nih punya sedikit oleh-oleh kenang-kenangan nih buat Kakak. Terima kasih. Kang Heri maaf.
Oke ini, silakan. Boleh dong Kak sambil berdiri? Boleh. Ini Kak, di dalamnya ada produk dari Open Ending, ada dari Jeep Club, ada voucher gratis menyanyi, ada voucher makan dari Eat Boss, ada voucher menginap dari Red Doors. Jangan lupa dipakai dan jangan lupa dipromosikan ya Kak. Sebelumnya nih kita foto dulu sama kakak ya. Benar. Thank you Kawan. Terima kasih, silakan Kawan. Oh, serem ya. Aduh, ceritanya ya, gila. Aku haus ih. Minum dulu atuh sok.